Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Haji Usman. Usman adalah seorang petani yang sukses. Kekayaannya melebihi tetangga-tetangganya, dan ia terkenal sebagai orang yang licik dalam urusan tanah. Desa mengenalnya sebagai seorang yang ambisius, selalu mencari cara untuk menambah kekayaan. Usman telah merencanakan pergi haji selama bertahun-tahun. Keinginannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima sangat kuat. Namun, keinginannya itu tidak semata-mata untuk beribadah. Ia ingin mendapatkan gelar haji untuk meningkatkan status sosialnya di desa. Ia percaya bahwa gelar tersebut akan memberinya lebih banyak penghormatan dan kekuasaan. Di suatu pagi, sebelum keberangkatannya ke Mekah, Usman melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mendapati bahwa batas tanahnya dengan tetangganya, Pak Karta, telah bergeser sedikit karena erosi. Usman melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperluas tanahnya tanpa perlu membeli. Dengan licik, ia memindahkan patok batas tanah itu beberapa meter ke tanah Pak Karta. Pak Karta adalah seorang lelaki tua yang lemah. Ia tidak pernah mempermasalahkan apa yang dilakukan Usman, bahkan jika ia tahu. Namun, tindakan Usman itu tidak luput dari pengawasan desa. Beberapa tetangga yang melihatnya merasa marah, tetapi tidak berani menghadapinya. Mereka hanya berbisik di belakang, mengutuk perbuatan Usman dalam hati. Hari keberangkatan Usman pun tiba. Desa mengadakan syukuran kecil untuk mendoakan keselamatannya. Usman berangkat dengan perasaan bangga. Ia yakin bahwa ibadah hajinya akan menghapus dosa-dosa kecilnya, termasuk tindakan curangnya terhadap Pak Karta. Setibanya di Tanah Suci, Usman terpesona oleh kemegahan Ka'bah. Ia merasa dekat dengan Tuhan, seakan-akan semua dosa-dosanya telah diampuni hanya dengan melihat rumah Allah. Ia melaksanakan semua rukun haji dengan khusyuk, berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Namun, sejak hari pertama di Mekah, Usman mulai merasa ada sesuatu yang salah. Pada malam pertama, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Karta berdiri di depan rumahnya, memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan. Usman terbangun dengan keringat dingin, merasa terganggu oleh mimpi tersebut. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, wajah Pak Karta selalu muncul dalam mimpinya, membuatnya tidak tenang. Ia merasa bahwa ini adalah pertanda buruk, namun ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada ibadahnya. Pada hari terakhir haji, saat melakukan tawaf wada, Usman merasakan sakit luar biasa di dadanya. Ia jatuh pingsan di tengah kerumunan orang. Orang-orang di sekitarnya panik dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan bahwa Usman mengalami serangan jantung. Di rumah sakit, Usman mengalami koma. Selama beberapa hari ia tidak sadarkan diri, terjebak dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Dalam mimpinya, ia melihat tanah Pak Karta yang telah diambilnya menjadi gurun tandus. Pak Karta berdiri di sana, menangis, sambil menunjuk ke arah Usman. Usman merasakan penyesalan yang mendalam, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa hari, Usman akhirnya sadar. Ia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Dokter mengatakan bahwa kondisinya masih kritis dan ia harus beristirahat total. Dalam keadaannya yang lemah, Usman mulai merenungi semua perbuatannya. Ia merasa bahwa serangan jantung yang dialaminya adalah azab dari Tuhan atas perbuatannya terhadap Pak Karta. Usman memutuskan untuk bertobat. Ia berjanji dalam hatinya untuk mengembalikan tanah yang diambilnya kepada Pak Karta dan meminta maaf begitu ia kembali ke desa. Namun, hatinya penuh dengan kecemasan apakah Tuhan akan menerima tobatnya. Setelah pulih, Usman kembali ke desanya. Namun, ia kembali dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi kebanggaan dalam dirinya. Ia merasa bahwa gelar haji yang disandangnya tidak ada artinya jika tidak disertai dengan ketulusan hati dan kejujuran. Sampai di desa, Usman segera mencari Pak Karta. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf dan mengembalikan tanah yang diambilnya. Pak Karta menerima permintaan maaf Usman dengan hati yang lapang. Namun,
Usman masih merasa beban yang berat di hatinya. Waktu berlalu, namun beban di hati Usman tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Meskipun ia telah meminta maaf dan mengembalikan tanah yang diambilnya, azab yang dirasakannya di tanah suci selalu menghantui pikirannya. Hingga akhir hayatnya, Usman selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Ia menyadari bahwa harta dan gelar tidak ada artinya tanpa kejujuran dan ketulusan. Ia meninggal dengan damai, dengan harapan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Cerita Haji Usman menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Mereka menyadari bahwa azab Tuhan bisa datang kapan saja, terutama bagi mereka yang berbuat curang dan tidak jujur. Desa itu pun berubah menjadi desa yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan, sebuah warisan dari penyesalan dan tobat Haji Usman.